Jadi bisnis mau nggak mau harus ikut perubahan itu. Jadi kalau pengusaha yang mau survive harus beradaptasi. Kalau dia nggak hadir di dunia maya, dia nggak eksis. Pentingnya orang-orang sales bisa menjadi content creator yang bermutu. Ya, TikTok sayang sama kita atau enggak kan? Kalau kita anak mas dia hajar terus, dia enggak. Betul kan? Halo semuanya, salam kenal lagi kan Pak Jess. Lupa. Ini Pak Jess yang opening deh. Creators Mind, kita Creators Mind. Ayo Pak Jess, Hai semuanya, hari ini saya kedatangan tamu my good friend Hansen ya. Dia bilang Pak James saya mau datang ke rumah interview. Ya udah, saya memperkenalkan teman-teman ke Hansen dan Hansen lu yang wawancara gua dah. Oke. Pak James, selamat datang di podcast saya Creators Mind. Oke, apa kabar Pak James? Baik sekali, thank Sibuk you. Ngapain? Biasa, Ngurus back cucu. to normal. Back to normal, seminar lagi. Sekarang sudah banyak offline-nya kan? Oh iya, ya, jadi betul. banyak keluar kota lah. Oh iya, jadi selama kemarin pandemi sekarang udah mulai aktif lagi? Aktif lagi. Selama pandemik aktif sih, sangat Oh, aktif. tetap Tapi aktif aktifnya juga? online. Aktif online? Aktif online. Oh berarti ada perubahan drastis juga ya dari antara sebelum pandemi, Ya. sebelum pandemi dan setelah? Iyalah, back to pra-pandemic lah. Tapi setelah pandemi ini ada, maksudnya kembali ke sebelum pandemi nggak sih? Atau mungkin caranya udah berbeda sekarang? Sudah dari segi offline sudah kembali ke sebelum pandemik. Berarti caranya udah semuanya sama lagi kayak dulu? Sama, bahkan permintaan klien pun sudah mirip-mirip sih. Seperti, ya sebenarnya dari dulu mau offline maupun online permintaan klien untuk topik-topiknya, masalahnya mirip-mirip sih. Cuma waktu pandemik itu topik-topiknya lebih tajam ya. Lebih tajam. Lebih tajam, karena waktu pandemik kan orang sales bingung ya what to do dan sebagainya. Itu topiknya lebih tajam. Nah sekarang pasca pandemik hampir back to normal, tapi seperti tadi kita ngobrol-ngobrol ya banyak businesses nggak sesungguhnya back to normal sih. Iya betul, banyak yang berubah kan. Apalagi sekarang kalau saya lihat banyak toko-toko yang bahkan offline banyak yang mulai menurun ya. Menurun drastis, kan? khususnya retail ya. Nah iya, itu gimana Pak? Ya apa boleh buat, setiap saat kan conditions change ya. Jadi bisnis mau nggak mau harus ikut perubahan itu. Jadi kalau bisnis nggak ikut perubahan ya udah ketinggalan. Memang itu dinamika bisnisnya kan. Betul, harus bisa beradaptasi. Ya harus bisa beradaptasi. Dan saya lihat banyak pengusaha yang kita lihat retailnya udah turun. On the surface retailnya udah turun, memang omsetnya udah turun, tapi dia sudah mulai switch ke bisnis-bisnis lain, cara-cara lain, dia udah mulai switch ya, dan mereka yang dalam tahap transition. Nah ngomongin transition itu, berarti transition itu seperti apa maksudnya nih? Ada perubahan apa? Gitu. Transisi itu ada ubah tipe bisnis, ya change the business sama sekali, karena bisnis ini sudah tidak ada permintaan lagi, ya tidak kan? ada permintaan. Sama sekali nggak ada permintaan. Atau change the business dari toko offline ke toko online. Gitu kan, sudah online sekarang. switching ya. Nah otomatis kalau dari toko online ke toko offline ke toko online, cara jualannya udah beda kan ya. Sudah nggak pakai SPG lagi ya kan. Betul. Nah jualannya apakah pasang di marketplace atau pakai TikTok live gitu kan. Nah itu harus ada transition dan harus ada perubahan kan. Jadi pengusaha yang mau survive harus beradaptasi. Berarti Pak James juga merasakan ya, maksud sebagai senior sales yang dulu dengan cara sales yang sekarang berarti berbeda ya? Berbeda. Jual otomotif pun sudah berbeda. Hah, gimana coba? Ya, misalnya jual otomotif ya. Dulu kita orang sales tunggu di showroom. Ya. Perusahaan yang pasang iklan, ya kan, tunggu customer datang. Dan di showroomnya dia jelasin tentang mobilnya, dan dia kasih penjelasan dan sebagainya. Semua peran dari salesman. Tapi sekarang misalnya Hansen beli mobil, you nggak ke showroom dulu, you review dulu mobilnya, ya kan? Betul. You review dulu mana yang bagus, kata siapa ini, siapa ini bagusnya di mana, dari sisi mana, you bandingkan antara model ini dan model itu. So berdasarkan pilihan yang sudah dibuat, baru you ke showroom. Betul. Oh iya. Beda kan? Benar Pak, benar. Iya. Dulu kita ke showroom baru buat pilihan, sekarang kita sudah buat pilihan baru ke showroom. Nah, jadi tugas salesman itu, kalau dia nggak hadir di dunia maya, dia nggak eksis loh. Nah, kita akan lihat siapa yang punya Instagram reviewnya bagus ya. Oh, kebetulan dia di showroom ini loh. Kita cari dia. Karena kita kenal dia di sosmed. Betul. Nah, salesman yang gagal switch,
tunggu aja dulu. Kenapa nggak datang-datang ya? Karena kompetitor dia sudah 3 langkah sebelum dia di dunia maya. Iya, benar-benar. Itu saya sering bilang sih, maksudnya ke tim saya, maksudnya kita sekarang jualan bukan mereka yang datang ke kita yang datang ke mereka. Kita datang ke mereka, ya kan? tapi kita datang ke mereka bukan secara fisik, tapi kita datang ke mereka ke handphonenya mereka. Berarti itu masuk ke pentingnya seorang content creator, benar nggak? Banget, Zaman banget. sekarang ya. Iya, jadi pentingnya content creator dan pentingnya orang-orang sales bisa menjadi content creator yang bermutu. Nah, Pak James sendiri, maksudnya juga menjadi seorang content creator sekarang? Saya jadi content creator. Saya jadi content creator. Akhirnya belajar mau nggak mau. Akhirnya belajar jadi content creator dan bayangkan Hansen, yang gua bawa dalam 6 jam. Sekarang harus disampaikan dalam 1 menit loh. Hah? Kenapa bisa begitu? Kan TikTok 1 menit. Oh iya. Oh, karena orang juga sekarang nggak suka yang panjang-panjang. Nggak suka yang panjang-panjang di scroll. Kita 2-3 menit kok nggak kelar-kelar scroll lah. Betul kan? Oh iya. Jadi kita harus bisa, every word we say harus bisa mencengkeram perhatian orang. Selama 1,5 menit. Dan poinnya dapat. Dan dia bilang, wih gila bagus ya. 1,5 menit. YouTube short 30 detik. 30 detik 1 menit sekarang. 1 menit sekarang ya. Tuh kan. Nah, 1 menit yang kita biasa bawa 6 jam loh. Harus dipantas. Wah, itu berarti benar-benar harus bikin kontennya yang dibungkusnya secara padat banget ya? Padat banget dan pam. Tapi tadi Pak Jas bilang kalau misalnya terlalu pam gitu juga maksudnya akhirnya nggak terlalu detail, benar nggak? Ya, akibatnya nggak terlalu detail. Dan akibatnya orang dapat tips ini, seolah-olah dia udah tahu. Padahal dia tahu kulit doang. Iya. Nah, ini yang kadang-kadang buat orang malas belajar lebih dalam. Karena dia, I know already. Cukup dengan lihat yang 1 menit itu udah kayak, udah ngerti, udah paham gitu. Nah, tips-tipsnya gitu. 4 cara ini langsung udah gitu ya. Iya, padahal kan nggak semudah itu kan, jujur. Iya, benar. Terus gimana kalau misalnya seseorang yang sulit untuk beradaptasi dengan itu, dengan si content creation ini? Ya, otomatis itu akan berpengaruh dan berdampak ke hasil yang dia dapat ya. Hasil yang dia dapat gitu. Berarti bikin konten itu penting banget di zaman sekarang. Penting banget bikin konten. Semua harus punya konten. Semua harus punya konten. Pokoknya harus punya cara untuk ngedrive traffic ke dia kan. Iya. Ya kan. Dulu kita pasang iklan. Iklan di koran, iklan di majalah, iklan di radio untuk ngedrive traffic. Nah sekarang sebenarnya kita bisa mendrive traffic gratis loh. Dulu kan pasang iklan semua, koran lah, majalah lah, radio kan biaya semua. Dan mahal biasa. Nah sekarang kita pasang konten free. Bisa di mana-mana. Bisa di mana-mana. So like now you have your own TV channel, your YouTube channel. You have your own TikTok channel. You have your IG channel. You have your own TV and magazine loh. Gratis. Ya sudahlah, put in the effort lah. Belajarlah hal yang baru. Berarti emang benar harus belajar. Harus belajar terus. Berarti Pak James sendiri peralihannya gimana? Maksudnya dari yang sebelum pandemi dan sekarang gimana? Saya apa perubahannya? Ya, dari dulu kan offline nggak perlu lah sosmed-sosmedan. Ada Instagram, ada YouTube, tapi nggak intens gitu. Nah, dengan pandemic, dengan ada lebih banyak waktu, switch ke YouTube. I did so many tips in YouTube ya. 70-an tips, dan tipsnya YouTube itu 70-an tips saya pasang 2 minggu sekali. Durasinya, penjelasannya bagus banget. Teman-teman kalau mau nonton YouTube channel saya, Kata James. Kata James ya. Itu 10 menit, 11 menitan. Itu lebih detail berarti ya? Detail banget. Karena waktu itu niat saya adalah dalam pandemik, orang nggak ada sempat belajar, orang lagi down. Upload lah, biar kasih orang ilmu, kasih orang semangat gitu ya. Okay. Nah, setelah itu switch lagi nih. Balik ke Instagram. Instagram feed. Instagram Reels. Instagram Story. Kan triksnya beda-beda kan? Triksnya beda-beda. Dan bagaimana kita integrasi antara Reels, feed, dan Story. Terus di sana TikTok. Udah main TikTok juga, Pak? Main TikTok. Dan teman saya lah, Pak Deddy Budiman, ajak saya, Pak James, saya udah main TikTok, bagus banget. Saya pasang TikTok. Posting kedua 2,6 juta view. Posting kedua dong. Posting kedua 2,6 juta. Berapa? Saya sampai melihat, pusat. Itu bahas tentang apa? Ya, bahas tentang sales. Instagram setinggi-tingginya berapa puluh ribu, betul ya? Benar. Ya itu sampai saya surprise, yang paling tinggi itu waktu saya post dengan Pak Ahok. Wah, itu seratusan ribu views.
Itu udah happy banget kan ya. Ini TikTok postingan kedua 2,6 juta. Post lagi 3 juta. Sampai yang paling tinggi di TikTok 20 juta views. 20 juta views. Oke, saya coba contek kita. Ya, dari sana wow, karena algoritmnya beda ya. Iya, algoritma betul. beda. Nah di sana saya belajar tentang algoritma YouTube, algoritma IG, algoritma TikTok. Saya pelajari algoritmanya. Biasanya kalau misalnya udah ini kasih tim aja lah yang Enggak, saya pengen tahu apa yang buat kita terbus gitu loh. Dan apa yang dan saya belajar di TikTok. Saya sempat sibuk 1-2 minggu saya nggak posting. Di TikTok mempelajari itu. Nggak post. Posting berikutnya dari berapa ya, 500.000 view, 400.000 view, 3.000. Nggak salah nih. Maksudnya turun dari 500.000 kan, turun banget kan, karena 2 minggu off. Karena in social media you must be consistent. Begitu you absen 3 hari, 1 minggu, apalagi 2 minggu, praktis mulai dari nol. Saya begitu sih Pak. Ya, kecuali Instagram. Lewat, kalau Instagram kan kita ada follower kita, apalagi organik kan. Karena TikTok follower kita belum tentu bisa lihat kita ya kan. Iya, dia random kita. kan. Iya kan. Nah, TikTok itu tergantung ya TikTok sayang sama kita atau enggak kan. Kalau kita anak mas jahat terus ya enggak. Betul kan? Iya. Anak mas ini kurang aja 2 minggu nggak posting, udah ditinggalin cari anak mas yang baru. Kadang-kadang konten yang kita pikir nggak bakal viral jadi viral. Konten yang bakal viral malah biasa aja. Betul, gitu kan. Kita nggak ngerti. Iya, saya udah buat capek-capek tapi ya biasa aja gitu. Iya. Kalau TikTok lucu sih. Berarti mainnya konsistensi kalau di TikTok. Semua. Kita jadi bahas digital marketing ya. IG juga konsisten, harus konsisten. Jadi kesimpulannya apapun yang kita mau kerjakan kalau hasilnya bagus harus konsisten. You juga konsisten banget loh bikin iklannya, promonya lucu-lucu banget, konsisten banget. Masih berusaha Pak Jas. Iya. Makanya Pak Jas setiap hari ada postingan ya. Setiap hari ada postingan. Tapi itu sekali bikin nggak langsung semua kan. Sekaligus bikin 10 episode. Sekaligus bikin 10 episode. Berarti udah nyicil dalam. Ya, udah planning sekaligus shoot 10 episode. Berarti TikTok itu yang mirroring dari IG juga. TikTok mirroring dari IG, ya. Berarti supaya kita bisa stay relevan dengan zaman sekarang, ya kita harus pelajari si digital marketing ini. Yes, kita harus pelajari si digital marketing dan kita juga harus sensitif terhadap kebutuhan pasar, kebutuhan audiens kita. Ya kan? Jadi kalau kita bawa topik yang nggak relevan ke audiens, yang nggak dinonton, nggak di forward, nggak di repost, ya algoritmanya turun kan. Iya. Saya pernah dengar sih ada 3 hal yang bikin kita, maksudnya konten yang bagus ya. Pertama yang edukasi ya, terus product knowledge sama entertain. Entertain sekarang lagi ngetrend banget ya. Ya, inform, educate, and entertain kan. Betul. Nah itu tiga itu yang kita perlu mainin sih katanya ya. Yes, benar Bang? Iya. Udah jalan nggak? Udah jalan. Saya lebih ke educate and inform ya. Iya. Kalau entertain dikit lah. Mudah-mudahan teman-teman terentertain dengan gaya ngomong saya lah. Itu aja. 1,5 menit mau capai 3 susah sih. Iya benar banget. Planningnya misalnya Pak James apa dalam kedepannya mau melakukan apa? Banyak sekali lah planningnya, cita-citanya banyak yang sudah tanya saya, Pak James kapan buku berikutnya? My Speak with Confidence book did very well, so kita lagi buat skrip lah untuk buku berikutnya. Hopefully middle of next year sudah ready. Buku barunya. Terus ada projek-projek baru lagi. Dan bukan cuma di training ya, saya juga ada sedikit shifting ke property. Properti juga. Ya, properti juga. Main properti biasa. Ya kecil-kecil lah sama teman-teman. Sama ada taso ya. Oh ya, ada taso sosis juga. Taiwan chicken sosis chicken Taiwanese ya. Ya, the first chicken sausage from Taiwan. Itu taso. Taiwan sausage. Itu joinan sama teman juga. Kuliner juga ya sekarang ya. Kuliner juga lah. Kuliner sekarang lagi memang harus taruh telur di banyak tempat banyak keranjang betul, dan itu joinan sama teman dan so far puji Tuhan lancar. Kita 3 outlet kita sendiri doing very well. Kemarin open untuk kemitraan kita kemitraan 25 outlet sudah dia dapatkan. So, puji Tuhan. Berarti udah rapi sistemnya segala macam? Sistem sudah mulai rapi, tapi selalu work in progress lah ya. Selalu ada cara untuk improve terus. Tambah menu, what works, what doesn't work. Tambah menu baru, buang menu yang lama gitu kan. Nggak pernah bisa diam sih. Tapi Pak, saya mau nanya satu saran dari Bapak mungkin kalau misalnya saya sebagai yang udah punya
perfume ini, ya, maksudnya produk perfume. Maksudnya untuk sales sekarang yang harus dilakukan, apalagi untuk brand baru ya. Brand baru ini kira-kira apa sih yang step-step yang harus kita lakuin gitu? Kelihatannya kalau kita lihat perfume-nya adalah untuk target market the young market ya, yang relatively younger market ya. Dan ini adalah untuk orang yang mobilitas tinggi kan, the young people mobilitas tinggi ya. Jadi ya kita cari orang-orang target market kita yang young ya, dan melalui media-media yang young ya, mau pakai influencer nggak mau pakai influencer, tipe influencer you know lah ya. Tapi in this business in the beginning must pump. Berarti itu maksudnya bakar duit juga? Oh, viral. Masukin viral dulu. Viral. Viralnya dengan konten lagi. Ya, konten terus. Jadi hajar terus. Viral terus. Get everybody talking. So the question is that what should we be doing to get everybody talking? Udah, that's it. Because kalau everybody talking, orang ada penasaran. Iya. Ya, penasaran itu. Jadi sambil viralnya naik, hype-nya naik, ya, store-nya harus jalan terus kan. Nah, itu. Jangan hype-nya naik, beli di mana ya? Nggak tahu di mana gitu kan. Ini harus jadi satu seimbang, ini. Ya. Nah, jadi store ini yang bikin berisik ya, dan ini hype ini yang nge-feed traffic ke store-nya kan. Jadi dua harus berisik nih. Dua harus berisik. Wah. Dan itu stepnya kayak lumayan susah juga ya? Iya, banyak effort sih. Banyak effort. Dan kita tahu aja sedikit talent. Tapi the good thing about you is you kan kenal banyak orang juga. Kita sama-sama kenal banyak orang. Ayolah kita minta teman-teman aja kok. Iya, betul sih. Cuma kadang-kadang jiwa introvert saya keluar, Pak James. Agak-agak ya sungkan lah untuk minta tolong gitu-gitu. Enggak. Maju kan rasa nggak tahu malu lu lah yang maju ke depan lah. Harus nggak tahu malu ya? Iya. Oke. Thank you so much Pak James untuk tips-tips ya, untuk obrolannya. Walaupun kita singkat, karena kalau panjang-panjang ntar gak ada yang nonton. Iya. Nggak, kita potong jadi 15 episode. Oke, sukses terus buat segala macam impiannya Pak James, buat keluarga juga. Sehat-sehat selalu ya. Good luck ya to your perfume ya. Thank you so much ya. Oke teman-teman, semoga apa yang kita sampaikan bisa buat kita semua lebih kreatif, positif, dan produktif. Dadah.